Kalau yang ini kan R1-nya yang ini nih, 10 berarti cuma 5 ya. 5 kuadrat kali tingginya kita nggak tahu juga gitu. Nah, berarti butuh tinggi yang dari sini ke sini itu. Nah, caranya pakai apa? Pakai perbandingan. Nah, perbandingan gini, segitiga. Jadi kalau saya keluarkan segitiganya, nanti jadi segitiga seperti ini. Nah, yang ininya 10 kan ya? Ini 5, ini tingginya 24. Nah, berarti totalnya berapa? Ini mah enak sebenarnya, kelihatan nih. Saya pakai X aja ya. Kita pakai perbandingan nih. Perbandingan kesebangunan. Berarti tinggi yang ini, yang X, kita bandingkan dengan 5. Berarti tinggi keseluruhan ini adalah X plus 24 ya. Kita bandingkan dengan 10. Kalau saya coret nih, kedua ruas kali 2 kan bisa, kedua ruas kali 5 ini habis, ini 2 gitu ya. Nah, duanya pindah ke sini jadi 2X sama dengan X plus 24. X-nya pindah ke sini, 2X kurangi X sama dengan 24. Jadi ini 24 juga nih X-nya. Nah, masukin ke sini. Tingginya berarti 48 ya, kerucut yang awal. Yang ini tingginya cuma 24. Nah, tinggal dihitung. Sepertiga Pi, ini berarti 48 kali 100, 480 ya. Ini 24 kali 25. 24 kali 25 itu berarti, ya ini 4.800 ya, pantesan saya kenapa bisa lebih besar dari ini gitu. Berarti ini sepertiga Pi kali, Pi-nya katanya pakai 22/7 tuh, udah dikasih tahu 4.200 ya. Nah, ini 7 kali 3 kan 21 ya. 42 dibagi 21 nih, 7 kali 3. Berarti dapat 2 kan? 200 kali 22 berarti 4400. 4.400. Nah, satuannya berarti sentimeter kubik. Nah, karena liter itu kan desimeter ya, desimeter kubik berarti kita harus naik satu angka. Berarti satu tangga. Karena ini pangkat 3 kubik berarti saat naik satu tangga bukan dibagi 10 ya, tapi dibagi 1000. Jadi geser komanya 3 kali ke pinggir. Jadi 4,4 desimeter kubik. Jadi dia 4,4 liter kan. Nah, ini volume dari kerucut terpancung tempatnya. Nah, perbedaan dengan penghematan dari air akibat bocor yang mana nih? Kan bocor bisa menampung air hingga 1, liter per hari. Ini untuk keran bocor 1,5 liter. Berarti berapa nih perbedaannya? Berarti perbedaan kita bisa pakai pengurangan. 4,4 dikurangi 1,5 ya. Berarti 2,9 liter. Jawabannya yang B. Nah, oke, saya cek langsung ke jawabannya ya. Yang C. Jumlah wanita yang diterima di TTN tahun 2010, berarti 2010 itu jumlah wanitanya ada 75, lebih sedikit dari jumlah wanita tahun 2007. Betul ya? Oke, ini gampang ya. Tidak banyak menghitung, dia hanya mengamati saja. Di sini perbandingan jumlah siswa A, B, dan C adalah 5:8 dan banding 4. Dan jumlah siswa SMAB adalah 225. A, C, D. A, C, D. Oke. Sebenarnya ini kalau mau dibikin jadi persen juga gampang. Jadi ini tuh sebenarnya tinggal main di persen aja. Nah, di sini itu totalnya ya, total keseluruhannya itu kan ada 17 ya. Sedangkan sisa yang kita inginkan tuh kan dari 100% udah dipakai 15% berarti 85%. Nah, 17 kali berapa supaya jadi 85? Coba. Atau 85 kali 7 dibagi 17 dapat berapa gitu. Dapat 5 kan ya? Nah, berarti kuncinya ada di sini. Kelipatan 5 gitu. Siswa A. Jadi kalau mau eh, main di persen boleh, main di perbandingan boleh gitu. Kalau mau main di persen berarti semua dikali 5. Yang A kan 5 kali 5 25% gitu kayak gitu.
Jadi terserah kalian mau mainnya di apa. Kalau ini enaknya kayaknya dirubah ke angka biasa deh, ke perbandingan kalau kata saya. Jadi kalau ini diperbaiki perbandingan, yang 15%-nya bagi 5 jadi 3. Berarti yang ini yang A 5, ini 8, yang ini 4 gitu ya. ACD, ACD. Berarti ini yang 8. Awas ya, jangan harus hati-hati, jangan terkecoh. A, C, D, D-nya justru yang 4. Nah, tinggal main di sini. 225 juga sama kalau pengen main di angka, kita cukup gini aja nih. Ininya dibagi dibagi 3 gitu. Kan ini 3 bagian kan, 225 tuh. Berarti 225 bagi 3 berarti 75 kan? Nah, berarti semua dikali 75 jumlahnya kayak gini. Jumlah siswa A adalah 375. Gampang, tinggal ceknya 5 kali 75. Berapa 5 kali 75? 375 ya? Berarti betul kan? Pernyataan satu betul. Gampang ya kalau udah diginiin. Jadi kita rubah dulu ke perbandingan semuanya. Nah, ini udah kita ketahui bahwa satu bagian itu 75. Dari mana? Dari 225 saya udah bagi 3 nih. Kan 225 itu 3 bagian. Kalau satu bagian ya bagi 3 kan? Berarti 75. Nah, berarti semua itu dikali 75 si perbandingan itu. Coba ada berapa pernyataan yang benar? Silahkan dijawab terlebih dahulu. A dan C, A dan C berarti 13. 13 kali 75 tuh. Selisih jumlah siswa SMAD dan B, berarti B dan B itu 4 kurangi 3, ya 1, berarti 75 harusnya kan? Salah ya. Jumlah total siswa keempat SMA tersebut 1.500. 5 tambah 8, 13. 13 ditambah 4, 17. 17 ditambah 3, 20. 20 kali 75, 1.500. Betul jawabannya ada 2. Hal ini soal berpola sebenarnya. Kamu lihat polanya, tapi bukan pola yang kan ini ditanyanya pola ke kelompok ke-30 ya. Kamu kan nggak mungkin ngitungnya itu secara manual di pola gitu. 2 ke 6 tambah 4 misalkan. 6 ke 12 tambah 6, 12 ke 20 tambah 8. Kan penambahnya terus bertambah 2 ya. Nah, kalau kamu hanya mengandalkan itu, kamu bakal kesulitan. Coba lihat bentuk pola cara perhitungannya. Sebenarnya ini soal gampang, pola ke-30-nya. Jangan mengandalkan yang ditambah, tambah, tambah, tambah gitu. Karena kalau mengandalkan itu, kamu kelamaan sampai pola ke-30. Jadi dia ngaliin cuma 30 kali 31 udah beres. Jadi kan kita lihat polanya nih, lihat pola pertama itu kan dia perkalian dari satu baris dua kolom kan. Jadi 1 kali 2. Nah, ini 2 baris 3 kolom, 2 kali 3. Ini 3 baris 4 kolom, 3 kali 4. Ini 4 kali 5. Artinya pola tersebut akan dikalikan jumlahnya itu dengan angka selanjutnya. Jadi saat pola ke-30, otomatis dia 30 kali 31 ya. Makanya jawabannya 930. Seorang penjual roti menjual 2 jenis roti, yaitu roti A dan roti B, dengan modal dan keuntungan per roti ditunjukkan pada tabel berikut. Jika ada 3 pilihan penjualan dan modal yang dimiliki adalah 1.800.000, maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh adalah ini mah nggak usah pakai program ya, pakai manual aja, pakai logika. Yang pertama, kalau kita menjual roti A semua, berarti ada berapa yang diproduksi? Ya udah banyaknya banyaknya yang diproduksi adalah 1.800.000 dibagi 4.000 gitu kan. Nah, nolnya dicoret 3, kemudian 180 aja dibagi 4 kan kita dapat 45 ya. 45 dapat nolnya 1 berarti 450. Berarti untungnya adalah 450 kita kali 2.000. Berarti 45 kali 2 kan 90 ya. Nolnya nambah 4 tuh. Di 900.000 keuntungannya. Nah, berarti jawaban ini udah pasti salah gitu ya. Antara 2 3 ini kan.
Nah, silahkan dicek cara ngejawabnya seperti ini caranya. Jadi yang lainnya harga yang D sama E ternyata ya di pilihan D sama E. Jadi yang tepatnya yang C. Oke. Oke, perbandingan jumlah uang tabungan Ari, Budi, dan Cici 1:2:3. Berapa jumlah uang tabungan Cici dan Ari dengan data yang dikasih di nomor satu. Nah, untuk soal nomor satu dikasih tahu jumlah uang tabungan Badu dan Ari 4 juta rupiah. Jumlah total uang tabungan Ari, Badu, dan Cici adalah 24 juta. Jadi kalau kalian hitung sebenarnya perbandingan itu udah harus dicari satu-satu. Jadi kalian tuh bisa langsung pakai ditanyakan per diketahui. Nanti dia juga perbandingannya akan mainan di sini. Jadi ditanyakan sesungguhnya apa ditanyakannya per jadi ditanyakan sama aja dengan perbandingan ditanyakan berarti perbandingan ditanya per perbandingan diketahui. Nah, yang diketahui di sini tinggal pindah ruas ke sini. Jadi modal kalian selama ada perbandingannya terus ada yang diketahuinya ya pasti bisa dicari gitu. Jadi yang A kalau dikasih selisih jumlah uang tabungan Badu dan Ari 4 juta pasti dia bisa dicari uang Cici dan Arinya. Begitu juga yang ini. Nah, gimana cara ngebuktiinnya? Buktiinnya gini. Yang ditanya jumlah uang tabungan Cici dan Ari. Berarti A tambah C gitu ya. Sama dengan berarti perbandingan ditanyakannya kan Cici dan Ari ya ditambahin. Satu tambah 3 per yang diketahuinya apa? Selisih jumlah uang Badu dan Ari. Badu 2, Ari 1 kan? Berarti 2 kurang 1. Kali aja yang diketahuinya 4 juta. Pasti bisa dicari kan intinya. Ini tinggal dihitung biasa aja. 4 per 1, 4 kali 4 juta. Berarti 16 juta gitu. Begitu juga pilihan kedua. Ditanyakannya berarti ditanyakannya apa nih? Sama kan? A tambah C sama dengan perbandingannya yang ditanyakannya A tambah C. Berarti 1 tambah 3 juga. Diketahuinya apa? Jumlah uang tabungan Ari, Badu, dan Cici. Berarti A tambah B tambah C. 1 tambah 2 tambah 3 kali 24. Udah ini pasti bisa dicari ya. Jadi satu saja cukup. Sebenarnya nggak usah dihitung kalau kalian mah yang penting tahu teori ininya gitu. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Berarti D ya. Wilayah Kecamatan Umbul Harjo 8,12 lebih luas dari Kecamatan Gedong Teroang. Perhatikan diagram berikut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi di diagram di atas. Harga minyak kemasan termahal pada 7 Desember. Kemasan itu yang warna abu ya, yang curah yang warna hitam. Gimana enak bisa lihat secara kasat mata kan ya? Ini udah salah, karena yang paling tinggi adalah Oktober. Yang A salah. Harga minyak goreng kemasan dan curah pada bulan Oktober rata-rata 7.500. Berarti ini minyak goreng kemasan dan curah pada Oktober. Oktober tapi dirata-ratain nih. 8, gak mungkin ya secara kasat mata juga. Kan bulan Oktober itu yang satu 8 sekian. Yang satu 89. Dirata-ratain ya gak mungkin jadi 7 kan ya. Nggak usah dihitung jadinya. Rata-rata harga minyak goreng relatif stabil. Harga minyak goreng curah lebih mahal dari harga minyak goreng kemasan. Curah salah ya, terusnya lebih murah kan. Harga minyak goreng pada awal tahun akan cenderung stabil dan kemungkinan akan turun. Ini naik ya. Salah juga ya. Ya mungkin berarti D aja ini rata-rata harga minyak goreng relatif stabil sekitar kan. Karena di sini kan memang 8 sama 8 dirata-ratain 8.000. Ini juga 8.000 rata-ratanya ini 8.000 ini 8.000 ya rata-ratanya sekitar 8.000 kan. Walaupun tidak pasti angkanya. Pernyataan yang benar, persentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik daripada sekolah A. Sekolah B, sekolah B yang hitam ya, selalu lebih baik. Enggak ya, karena pada tahun keempat ada yang tidak lebih baik. Nah, ini juga hanya membaca tabel saja. Silahkan dicoba untuk untuk B, C, D, E-nya. Mana yang benar ini? Yang B, coba cek. Persentase kelulusan sekolah A selalu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke, betul ya.
tabel produksi kelapa sawit Provinsi Sumatera. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah persentase kenaikan produksi kelapa sawit daerah D paling tinggi. Yang pertama kita coba aja ya. Yang pertama ini 5 dari 200 itu kan kalau 1%-nya itu kan 2 ya. 200 1%-nya 2. Berarti kalau 5 itu 2,5 naiknya ya. Yang ini 0% naiknya. Kalau ini ke sini berarti 0%, 200 ke 11 itu berarti 5,5 ya kenaikannya. Kalau ini 210 ini mah angkanya nih ke 220 berarti 174 ke 185 juga sama ya, lebih dari 10, lebih dari 5%. Berarti yang presentasi kenaikan produksi kelapa sawit daerah D paling tinggi, udah bener ya yang ini mungkin. Kalau satu-satu ya saya lihatnya. B paling rendah. Harusnya yang paling rendah A. Ini salah benar. Presentasi kenaikan produksi kelapa sawit daerah D paling rendah itu udah pasti salah. Presentasi kenaikan produksi kelapa sawit daerah C paling tinggi. Salah ya, karena yang paling tinggi D. Karena yang C itu naiknya kurang dari 5%, sedangkan yang D itu lebih dari 5%. Jadi kita ambilnya kayak nembak lagi gitu. Tidak detail. Presentasi kelapa sawit tiap daerah selalu meningkat. Salah ya, ada yang tidak meningkat tuh. Yang ini nih 2011 ke 2012-nya nggak ningkat. Yang ini 2010 ke 2011-nya nggak ningkat. Nah, pernyataan manakah yang paling tepat berdasarkan tabel harga komoditas sayuran di atas? Kenaikan harga yang paling tinggi adalah bawang putih mencapai 15.000 per kilogram. Nah, ini tinggal dilihat doang data ya. Bawang putih 15.000 naiknya. Udah, itu paling tinggi ya, bener nggak? Udah jadi A jawabannya, nggak usah dilihat lagi kayaknya. Seorang peserta tes dihadapkan dengan dua jenis soal, tipe A dan tipe B. Soal tipe A harus dikerjakan tidak boleh kurang dari 3 dan paling banyak 12. Soal tipe B harus dikerjakan, ini aja ya simbol. Yang A katanya tidak boleh kurang. Berarti lebih dari sama dengan ya, karena yang nggak boleh kurang. Paling banyak 12, berarti gini. Jumlah soal yang dikerjakan paling banyak 20. Apabila tipe soal A dan B dikerjakan dengan benar diberi nilai 10 dan 25, nilai maksimum yang dapat dicapai. Jawaban supaya maksimal itu saat kita mengerjakan paling banyak di B, karena B itu nilainya maksimum ya 25 gede. 15 kali 25 itu kan 375 ya. Nah, 5 lagi jatah kita ngerjain soal, baru kita ambil dari A gitu. Nah, ini dari B kan, ini soal A baru. 5 cuman 10 nilainya, 50. Totalnya berapa nih? 425. Nah, ini untuk soal nomor 13. Oke, deh semua nih. Harga CPO meningkat setiap bulannya. Mudah betul ya. Ini ngapain ada teks sepanjang-panjang ini ya? Kalau jawaban ini ternyata tidak ngaruh dari teksnya. 3 orang mengumpulkan uang masing-masing untuk modal usaha. Pembagian keuntungan proporsional dengan jumlah modal yang mereka setorkan. Jika usaha mendapat untung 220, maka besarnya keuntungan yang diperoleh Budi. Oke. Nah, ini bisa dicari EPB-nya dulu nih. EPB-nya berapa gitu dari total keseluruhan dulu. Misalkan kalau mau ditotalin dulu ya. Totalnya itu kan ini tuh 140, 2, 3, 440 ya. 440.000. Artinya dia keuntungannya setengah dari sini kan. Jadi untungnya itu adalah setengah dari total. Udah berarti bagiannya setengahnya dari tabungan dia aja. Budi kan nabungnya berapa nih? 180 berarti 90.000 ya keuntungannya setengahnya. Jadi di atas dikatakan bahwa pendidikan memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan.
Bukan pendidikan ya, paling besarnya. Rokok ternyata tak ikut memperparah kemiskinan. Kontribusi beras, kalian banyak pilihnya yang D ya. Kontribusi beras dan perumahan mendominasi dari 5 komponen makanan dan bukan makanan. Betul. Cuman ceritanya doang yang panjang-panjang, dan jawabannya simpel-simpel ya.